wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji berserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah melimpahkan rahmat beserta karunia-Nya sehingga kita dapat hadir pada malam yang berbahagia ini. Selawat beriringan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh sahabat-sahabat Nabi. Baiklah para jamaah ataupun para pemirsa FDP TV serta pendengar Radio Getanyo 95,0 FM yang kami cintai, yang kami sayangi, yang selalu setia menemani kami dan mendengarkan kajian-kajian dalam program 1 jam bersama Ustaz ini. Baiklah, kali ini dalam program 1 jam bersama Ustaz ini kita sudah kedatangan tamu yang paling kami hormati. Beliau jauh-jauh ni dari Aceh Selatan, Labuhan Haji, yaitu Ustaz Said Nurul Hidayat. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah bi khair. Insyaallah, alhamdulillah. Ini perjalanan sangat jauh Ustaz. Berapa jam dari Labuhan Haji Ustaz? Biasanya kalau standarnya 8 jam lah. 8 jam ya. Itu melewati 3 gunung ya Ustaz ya. 3 gunung atau 4 gunung? 4 gunung. 4 gunung, masya-Allah. Jauh sekali. Jauh. Baik, perjuangan dakwah beliau ini patut kita apresiasi dan terus kita dukung dan kita doakan semoga beliau selalu sehat walafiat dalam mengemban amanah dakwah ini. Baik, Ustaz Said Nurul Hidayat, dalam tema kali ini yaitu tentang fadilah puasa. Nah, saya secara pribadi ini Ustaz, maupun mungkin ada jamaah yang mungkin sama dengan saya ya. Jadi saya ingin bertanya ini Ustaz, fadilah puasa. Saya sendiri fadilah itu belum memahami nih Ustaz. Fadilah, apalagi fadilah puasa. Ini apa nih? Fadilah ini apa nih Ustaz? Fadilah itu kalau dalam nahwu sarafnya ya, saraf lah kita bilang. Boleh. Itu isim fa'il dari fadlun. Fadlun, fadula yafdudu fadlan. Fadilah itu isim fa'il. Itu tapi itu wazan mustarak ya. Wazan mustarak fadilun, itu wazan mustarak antara isim fa'il dan isim maf'ul. Berarti kalau kita lihat secara maknanya, secara wazannya itu, fadilah itu adalah yang lebih ataupun kelebihan-kelebihan yang ada pada Ramadan misalnya gitu. Kalau fazilah Ramadan berarti kelebihan-kelebihan yang ada pada Ramadan. Karena makna fazilah sendiri adalah kelebihan-kelebihan itu. Kelebihan-kelebihan ya. Keutamaan-keutamaan itu maknanya itu. Baik Ustaz. Nah, kali ini fadilah puasa berarti keutamaan-keutamaan puasa. Ya, seperti itu Ustaz Sebenarnya itu kalau ada waktu kita bahas itu, tapi sebelum kita membahas masalah kelebihan itu, ada baiknya kita bahas dulu masalah puasanya. Baik Ustaz. Syarat-syaratnya. Iya, boleh Ustaz. Yang membatalkannya itu kan, itu lebih penting. Iya, betul. Karena itu adalah dasar dalam ibadah kita. Kewajiban ya Ustaz. Kewajibannya. Itu fadilah itu adalah sebuah bonus istilahnya. Gitu. Bagaimana kita mendapatkan bonus sedangkan pokoknya kita tidak memilikinya? Iya, insyaallah. Baik Ustaz, mohon penjelasannya Ustaz tentang pokoknya ini. Pokoknya. Baik Ustaz, kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Shiyam, yaitu pembahasan kita adalah tentang puasa. Ini sebelum kita membahas tentang puasa, kita harus membahas dulu sebab-sebabnya ataupun apa yang membuat kita sudah menjadi wajib kita berpuasa. Ini puasa Ramadan yang kita maksud dulu kan. Karena kita biasanya itu puasa fardu adalah puasa Ramadan. Katanya di sini puasa Ramadan itu bisa menjadi wajib. Artinya kita harus melakukannya itu dengan beberapa faktor. Yang pertama adalah kita karena sempurna Sya'ban 30 hari. Itu ketika bulan Sya'ban sudah mencapai 30 hari, itu mau tidak mau kita harus berpuasa besoknya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ataupun bukan karena sempurna 30 Sya'bannya, tapi terlihat hilal. Pas di hari 29 Sya'ban kita melakukan ru'yah, tiba-tiba terlihat hilal. Itu bagi kita sudah wajib melakukan puasa Ramadan besoknya. Atau selanjutnya bukan karena kita menyempurnakan Sya'ban, bukan karena kita melihat bulan, tapi karena sudah ditetapkan hilal itu oleh qadhi kita
ataupun ulama-ulama kita. Nah, misalnya seseorang si Muhammad misalnya dia melakukan ru'yah, melihat bulan ya. Sama kita juga melakukan ru'yah, tapi kita tidak terlihat ru'yah. Dia terlihat ru'yah. Nah, itu bagi dia wajib melakukan ataupun menginformasikan kepada qadhi ataupun ulama setempat bahwa dia sudah melihat bulan. Maka ketika sudah ditetapkan oleh qadhi tersebut ataupun ulama yang di daerah tersebut, maka bagi kita masyarakat yang ada di sekitar di situ, di daerah di situ, itu sudah wajib melakukan puasa besoknya. Itu namanya sebut ru'yah di sisi qadhi ya. Ataupun bukan karena yang demikian, bukan karena ru'yah, bukan karena sebut tadi, tapi karena sebuah tanda. Itu biasanya orang-orang zaman-zaman dahulu ya. Bukan, bahkan mungkin kalau ada sekarang, kalau ada ya, tapi kayaknya tidak lagi ya. Itu mereka melihat tanda bahwa sudah bergantinya bulan. Itu mereka melakukan tanda-tanda. Itu misalnya seperti lampu-lampu yang dipasang di menara-menara. Itu kalau pas berganti bulan, lampunya itu akan menyala. Itu kalau sudah menyala lampunya, itu menandakan sudah masuk bulan lain. Berarti karena kita Ramadan, itu kita sudah wajib melakukan puasa Ramadan. Ya. Maka kalau sudah terlihat bulan tersebut, hilal tersebut di satu daerah, maka masyarakat yang ada di sekitar itu dan bahkan masyarakat di daerah yang terdekat dengan daerah tersebut, itu mereka besoknya wajib melakukan puasa Ramadan. Baik, Ustaz. Nah, berarti misalnya nih Ustaz, saya ingin bertanya ini, nah, bagaimana perbedaan antara hilal di suatu tempat, misalnya seperti Banda Aceh ke Aceh Selatan, ini kan perjalanan jauh nih Ustaz. Apakah ini ada perbedaan Ustaz atau bagaimana? Itu hilal itu tergantung daerah ya. Semakin jauh daerahnya itu semakin terlihat hilalnya. Bahkan ada sebagian ulama berpendapat bahwa kalau terlihat hilal di daerah timur, maka di daerah barat ikut puasa. Walaupun tidak terlihat daerah barat tersebut. Artinya hilal itu di hari, misalnya hari ini ya, hari ini kan hari Sabtu. Kan tadi maghribnya kita melakukan ru'yah. Itu kalau ru'yah, kita semuanya dari Indonesia, terus dari Papua sampai di sini kita di Aceh, itu mereka melakukan ru'yah di hari yang sama. Tapi itu bentuk ru'yahnya yang di daerah Papua itu berbeda, bentuk hilalnya di Papua itu berbeda dengan hilal yang kita di Aceh. Artinya kita lebih mudah, lebih cepat, lebih nampak lagi, lebih tinggi lagi hilalnya. Itu. Maka kalau daerah itu berbeda-beda hilalnya di hari yang sama tersebut. Baik Ustaz. Nah, kali ini Ustaz, ini sudah membahas tentang perbedaan waktu Ustaz. Lalu bagaimana nih Ustaz, antara mungkin ada perbedaan, apalagi kita di Indonesia ini kan bervariasi nih Ustaz. Jangankan di Indonesia, di Aceh sendiri banyak bervariasi nih Ustaz. Ini bagaimana nih Ustaz? Saya juga bingung apakah ini sah atau bagaimana? Itu ya. Iya Ustaz. Ini perbedaan-perbedaan itu mereka memiliki dasar tersendiri. Mereka memiliki dasar tersendiri. Itu bagi saya wajar-wajar saja. Jadi perbedaannya. Itu kalau bagi kita yang masih mengamalkan hadis Nabi sumu li ru'yati waftiru li ru'yati, itu kita ya harus ikut itu. Bagi mereka yang sudah merasa sudah cukup, saya sudah yakin dengan hisab, ya mereka melakukan hisab. Itu bagi saya itu hal wajar karena memiliki dasar tersendiri. Baik Ustaz, ini mungkin sudah sedikit dapat gambaran kita tentang mungkin ada perbedaan waktu, cara melihat bulan. Lalu dalam pengamalannya nih Ustaz, pengamalan bulan Ramadan ataupun puasa ini bagaimana nih Ustaz? Apakah ada misalnya yang membatalkan ataupun gugur puasa kita gara-gara kita melakukan sesuatu? Ini bagaimana Ustaz? Iya. Ini kan tadi coba membahas tentang terjadinya
ataupun wajibnya kita berpuasa, yaitu dengan terlihat hilal. Maka di sini kita akan membahas syarat sah puasa. Baru kita boleh ataupun sah kita melakukan puasa, itu kita harus harus memenuhi beberapa syarat, beberapa perkara. Yang pertama adalah kita itu harus Islam. Maka puasa orang kafir itu tidak sah. Karena syarat pertama untuk sah puasa kita harus beragama Islam. Kenapa orang kafir mereka tidak sah berpuasa? Karena secara asal orang kafir itu juga diperintahkan untuk berpuasa, tapi mereka tidak sah puasanya karena puasa itu harus ada niat. Sedangkan niat syaratnya harus Islam, Muslim. Maka kalau orang itu tidak Muslim, walaupun mereka diperintahkan untuk berpuasa, tapi karena mereka tidak sah memasang niat, karena niat itu mesti Muslim, maka orang kafir itu pun mereka tidak sah puasanya. Juga tidak sah puasa orang murtad, walaupun dia murtad sebentar. Misalnya dia malamnya dia masih Islam, seperti kita, sama seperti kita Islam, dia Muslim. Pas di pagi hari jam 10 misalnya, dia puasa, ada niat. Dia melakukan sesuatu yang bisa membuat dia murtad. Misalnya apa? Dia memang mencaci maki Al-Quran, ajaran kita, mengolok-olok ajaran agama Islam, itu murtad kan? Itu murtad dia. Ketika dia murtad, dia tersadar bahwa saya murtad tadi. Itu batal puasanya, tidak sah puasanya. Yang kedua, kita syarat baru sah puasa kita adalah orang yang berakal, yaitu tamyiz, yang bisa membedakan ya. Berarti tidak sah kalau kita itu anak-anak bayi yang masih bayi lah, umur 3 tahun gitu kan, balita. Itu bagi mereka tidak sah puasanya, kanak-kanak itu. Tapi kalau dia sudah SD, sudah tahu dia mana yang baik, mana yang buruk, dan dia sudah tahu itu puasa, bahwa dia tidak boleh makan, itu sudah sah puasanya. Sudah sah, tapi tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan, sudah sah puasanya. Maka dan orang gila pun yang tidak ada akal, tidak tahu dia mana yang baik dan mana tidak baik, memang dia tidak ada akal ya. Berbeda nanti dengan orang yang pitam, nanti orang yang pingsan sebentar itu. Ini ceritanya dulu bahwa syarat yang kedua kita harus ada akal ya. Baik. Maka kalau orang yang pingsan, pitam, ataupun orang mabuk, bukan mabuk karena minum-minuman, karena kalau mabuk karena minum-minuman memang batal puasanya. Iya, kalau ada minum. Ini orang pitam misalnya dia lagi puasa, misalnya dia pergi ke sawah ataupun kerja bangunan kan panas. Pas jam 11 ataupun jam 12 lah, pitam, hoyong. Kemudian dia pingsan selama 1 jam 2 jam kan. Bahkan kalau dia sampai bangun jam 6 pun, itu kalau dia tidak minum, tidak kita kasih minum dia, itu puasanya masih sah. Karena dia pitam, hanya sebatas pitam. Begitu juga orang mabuk. Misalnya mabuk apa? Tadi malam dia sahur memakan makanan yang bisa kadaluarsa misalnya. Tiba-tiba dia mabuk. Kemudian dia tersadar di tengah hari ataupun belum berbuka lah. Itu baginya masih sah puasanya. Itu. Dan yang selanjutnya yang ketiga adalah kalau kita tidur, tidur kita misalnya menghidupkan malam tadarus sampai sahur, kita sampai sholat subuh, tertidur sampai berbuka puasa. Itu bagaimana puasanya? Puasanya tetap sah, tapi kita berdosa karena meninggalkan sholat. Tidak sholat zuhur, tidak sholat asar. Kan? Maksudnya dia tidak melakukan salat lagi nih. Dia tidur dari jam habis sholat subuh sampai maghrib. Ya Allah. Itu kalau puasanya sah, tapi itulah karena dia berdosanya dari segi tidak melakukan salat. Tidak melakukan salat. Puasanya sah, tapi gugur di salatnya. Kemudian yang ketiga, kita harus suci. Itu bagi perempuan ya, suci dari haid dan nifas. Kalau perempuan itu berhaid dan nifas, itu batal puasanya. Tapi dia wajib mengganti ya, mengqadha. Kalau habis lebaran mereka harus mengqadhanya. Berarti harus suci. Harus suci dari hadas besar maksudnya. Hadas besar. Jadi haid dan nifas. Kalau masalah junub wajib puasa kita. Oh, wajib puasa Ustaz. Misalnya gini Ustaz. Saya nggak bertanya. Kemungkinan misalnya kan pada malamnya kan sudah diperbolehkan nih bagi orang yang sudah ada istri kan. Sudah sah lah kita bilang. Nah, lalu melakukan hubungan misalnya seperti itu. Nah,
setelah melakukan hubungan tertidur, padahal niat puasanya sudah dipasang, sudah diniatkan, tertidur hingga siang hari. Nah, puasa ini sah atau tidak? Puasanya itu puasanya tetap sah. Dan kita wajib mandi ya, Kalau kita mandi itu pun harus kita sampaikan ke dalam rongga-rongga. Itu karena kita mandinya mandi wajib, diperintahkan. Kalau masuk ke dalam rongga kita itu tidak membatalkan. Puasa tetap sah karena kita masih diperintahkan berpuasa, karena junub itu tidak membatalkan puasa. Begitu. Nanti yang membatalkan puasa ada di bawah nanti ya. Baik. Dan selanjutnya kita yang keempat harus memasang niat, meniatkan kita puasa esoknya. Itu kalau kita puasa fardu, apakah puasa Ramadan, puasa qada, puasa nadar kalau kita bernadar, dan puasa kifarat kalau kita melakukan pelanggaran-pelanggaran, itu wajib kita memasang niatnya di waktu malam. Tabyid istilahnya, tabyid. Berarti kalau kita berpuasa sunat, itu boleh kita memasang niat sebelum tergelincir matahari, sebelum masuk waktu zuhur. Misalnya kita bangun subuh, habis bangun subuh, dengan syarat ya kita tidak melakukan yang membatalkan. Kita tidak minum, tidak makan. Pas jam 9 ataupun jam 10 kita berkeinginan untuk puasa, itu boleh kita memasang niat, saya puasa sunat, itu sudah cukup. Tapi kalau puasa fardu, apakah dia puasa Ramadan, puasa qada, nadar dan kifarat, itu wajib tabyid istilahnya. Itu meletakkan, memasang niat di waktu malam. Ini tidak ada khilafiah nih masalah. Tidak ada khilaf. Kalau masalah kalau memang pendapat Imam Hanafi itu kalau kita lupa di waktu malam, boleh waktu kita terjaga itu di waktu pagi ya, jangan di waktu habis zuhur. Itu mazhab Imam Hanafi. Itu di dalam kitab Yanah boleh dilihat. Itu boleh kita memasang niatnya. Tapi kita harus ada taklid ya. Saya ikut mazhab Imam Hanafi tentang niat puasa hari ini gitu. Itu setiap malam ya kita melakukan tabyid, memasang niat di waktu malam. Dan boleh kita mengikut mazhab Imam Maliki yang mereka itu cukup dengan satu niat untuk sebulan puasa penuh. Begitu. Itu bagi kita di awal Ramadan. Kita harus memasang niat, saya berpuasa sebulan penuh Ramadan ini. Dan taklid mazhab Imam Maliki. Itu boleh. Kemudian niat puasa itu bagaimana? Karena kita bercerita niat, kita niat puasa itu cukup dengan nawaitu sama Ramadan lillahi ta'ala. Itu minimalnya. Untuk sahnya itu aku berpuasa Ramadan karena Allah Ta'ala. Cukup. Kalau untuk sempurnanya nawaitu sama ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Seperti biasanya kita kan, aku berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu bulan Ramadan dalam ini tahun karena Allah Ta'ala. Nah, ini kalau misalnya kita nggak bisa bahasa Arab, misalnya kita nggak hafal nih lafaznya atau bacaannya, boleh kita menggunakan bahasa daerah atau bahasa kita? Itu niat itu adalah kasat hati, kemauan hati. Sebenarnya niat itu tidak terbentuk, dia tidak terbayang, tidak terhuruf, tapi kasat kemauan hati kita. Seperti kita ini ya, saya habis salat isya ini makan bakso misalnya, itu terlintas dalam hati, itulah niat. Begitu Ustaz ya. Maka tidak mesti berbahasa Arab. Cuma kenapa Tengku waktu kita ngaji-ngaji di pesantren, di pondok-pondok itu semuanya berbahasa Arab. Niat dituliskan. Itu karena pengarangnya orang Arab. Kalau pengarangnya saya tulis niat itu berbahasa Jamu. Itu karena pengarangnya berbahasa Arab. Termasuk salat, seluruh niat-niat itu tidak mesti berbahasa Arab. Yang tidak boleh bacaan salat kita ganti dengan bahasa Indonesia. Dari Allahu Akbar kabira sampai salam itu tidak boleh kita ganti dengan bahasa lain. Tapi kalau niat terserah mau niat bahasa apa. Gitu Ustaz. Masya Allah. Kemudian juga kita harus menahan dari yang membatalkan puasa. Itu syarat selanjutnya, kita harus menahan dari membatalkan puasa. Karena bercerita tentang membatalkan puasa, mari kita masuk dalam yang membatalkan puasa. Boleh. Adapun ada pertanyaan tentang yang sudah sepertinya mengingat waktu, baiknya kita lanjut aja nih Ustaz. Dan yang membatalkan puasa yang pertama adalah masuk sesuatu ke dalam rongga dengan sengaja, jikalau sedikit sekalipun, walaupun sedikit. Kalau masuk sesuatu ke dalam rongga yang terbuka ya, seperti mulut, hidung, telinga, termasuk kubul dan dubur,
kalau masuk sesuatu itu apa terserah. Termasuk air, setetes air masuk ke dalam mulut, itu membatalkan puasa. Bukan ke dalam mulutnya ya, ke dalam rongganya ini, di kerongkongan kalau masih di sekitaran ini di mulut tidak mengapa. Seperti kita mencicipi sedikit kuah di ujung lidah, itu langsung kita buang. Oh, ini sudah pas garamnya, langsung dibuang. Terasa rasa itu bagaimana? Itu rasa tidak mengapa. Itu rasa, tapi jangan ain ya, langsung kuah itu kita di ujung lidah langsung kita buang. Itu terasa pedas sedikit, itu tidak mengapa. Itu kan cuma rasa. Yang penting pas masuk terasa pas asinnya, langsung kita ludahkan. Itu tidak mengapa. Apalagi kita yang buka-buka warung nih. Warung di siang hari. Kemudian itu yang pertama ya. Termasuk nanti kalau pakai infus itu membatalkan puasa juga, karena infus ini memang tujuannya kan untuk daya tahan tubuh nih. Ya, betul. Itu membatalkan puasa. Jadi ini Ustaz, ada satu buah pertanyaan. Mungkin ini fenomena di kalangan masyarakat. Ketika kita dalam keadaan hoyong ataupun pitam, nah ini kan tidak memiliki energi, kita dalam kondisi puasa. Namun kebiasaan orang kita kalau sudah hoyong ataupun pitam itu dia kasih air manis, air gula. Nah, karena melihat kondisi yang seperti ini tadi, apabila tidak kita kasih ini air, kemungkinan menjadi lebih mudarat bagi dia, lebih parah kondisinya. Nah, untuk mencegah itu tadi, kepitaman ataupun kehoyongan beliau tadi, kita kasih satu sendok ataupun satu tegukan air gula, air manis tadi, biar dalam kondisi normal kembali. Kondisi yang seperti ini bagaimana Ustaz? Apakah membatalkan atau diperbolehkan ini? Ya. Jadi ceritanya itu kita dalam bulan Ramadan tidak boleh membatalkan puasa kita. Artinya tidak boleh kita berbuka. Secara umum dulu tidak boleh berbuka. Asalkan kita masih mampu, haram kita melakukan buka puasa. Baik. Tapi ada dua perkara yang membolehkan kita berbuka. Yang pertama adalah kita melakukan perjalanan. Nah, itu bagi orang musafir, yang musafirnya sudah jauh, yang sudah bisa melakukan kasar, sudah boleh melakukan kasar jamak, itu bagi mereka sudah boleh membatalkan puasanya. Boleh. Kalau mereka mau puasa lanjut, terserah. Artinya tidak berdosa kalau mereka berbuka. Dan selanjutnya adalah sakit. Itu kalau orang sakit yang memang tidak mungkin dia puasa, itu boleh mereka berbuka. Itu kalau orang pitam tadi, kita lihat dia sudah meminta air. Itu langsung kita berikan air. Itu jangan sampai dia mati gara-gara puasanya. Itu. Tapi dia lanjutkan puasa itu berlaku nggak? Kalau sudah minum, batal puasanya. Tetap batal. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan Ustaz. Sedikit lagi. Baik. Karena kita sudah batal tadi, itu kalau kita batal, kalau batalnya memang sengaja, itu bagi kita tidak boleh lagi makan nanti. Misalnya kita sengaja minum, itu kita berdosa karena minumnya batal puasa. Dan kita wajib imsak, wajib menahan sampai berbuka puasa. Artinya kalau kita minum lagi, itu tambah dosa lagi. Itu. Ya, boleh, silakan. Baik. Ini ada pertanyaan Ustaz dari Ustaz kita Akhidudin. Iya, doang guru dari Didi. Ya. Baik, ini Ustaz Akhi bertanya nih Ustaz. Iya. Singkatan beliau UAT ya, UAT. Kalau oksigen batal nggak Ustaz? Kalau oksigen ini batal nggak? Kalau misalnya kita dalam kondisi kurang stabil lalu dipasang oksigen, ini kan tidak berasa ini Ustaz. Oksigen ya, angin ya. Angin rasa tidak kita dapatkan, cuman untuk menjaga kestabilan tubuh. Paru-paru misalnya. Membantu kita dalam beraktivitas ataupun kalau tidak kita kasih itu mungkin drop. Ini bagaimana nih Ustaz? Karena bercerita tentang oksigen, itu dalam kitab Yana ada disebutkan kalau kita sengaja membuka mulut di tepi jalan, kemudian masuk debu ke dalam mulut kita. Itu sengaja kita buka mulut, masuk debu, itu tidak membatalkan. Itu debu tidak membatalkan. Saya rasa apalagi oksigen nih cuma sebatas udara, juga tidak membatalkan. Begitu Ustaz. Dengan catatan dia tidak berimpus. Nah, kalau dia pakai impus, sudah batal nanti. Karena impus itu kan memang
Nah, oksigen ini kan dia dimasukkan sampai ke itu kalau masuk ke dalam sini dah batal gara-gara masuknya. Gara-gara masuknya Ustaz ya. Kalau oksigennya sendiri, kalau misalnya kita taruh di sini saja begini. Di mulut saja tanpa kita masukin di lubang hidung ataupun di rongga-rongga itu tidak mengapa. Tapi kalau sudah dimasukkan ke dalam batas hidung ini, masuk ke dalam bagian dalam hidung itu batal. Karena sampai ini ya, yang keras ini. Maka kalau kita misalnya gatal hidung kita, mengupil lah istilahnya masih di sekitar yang lembut ini, itu tidak mengapa. Tapi kalau sudah masuk ke dalam, itu sudah batal puasa. Tapi kalau oksigennya itu ada unsur memasukkan ke sini, nah itu batal puasa. Itu batal puasa. Akhirudin ya. Iya. Masya Allah. Baik, ini ada satu lagi pertanyaan. Mungkin bisa nanti dijawab Ustaz karena kita mengingat waktu. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih. Ya. Bagi jamaah ataupun bagi para pemirsa ataupun pendengar radio Getanyo 95,0 FM yang ingin bertanya, kami persilahkan di 082250229338 dapat menghubungi kami atau mengkontak via WA atau berkomentar di FDP TV. Baik, ini Ustaz, kita bacakan pertanyaan selanjutnya dari Al-Fakiri. Saya kurang tahu juga ini ya siapa. Baik, Al-Fakiri. Bagaimana hukum kentut di dalam air? Apakah batal ini puasanya? Iya. Baik, kami persilahkan Ustaz. Syarat apa yang membatalkan puasa adalah masuk sesuatu ke dalam rongga ain ya. Termasuk sesuatu itu air ya. Air itu termasuk bagian dari sesuatu. Maka kalau kita terkentut di dalam air, itu kemungkinan memang iya, bukan kemungkinan, memang iya, itu dubur kita terbuka kemudian tertutup kembali. Itu kalau memang masuk air itu membatalkan. Oh begitu Ustaz. Walaupun ini nggak ada unsur kenyangnya nih Ustaz. Walaupun tidak ada unsur kenyang, seperti masuk air ke dalam hidung itu bukan kenyang, yang ada sakit, ya. Namun bagaimana sunnah wudhu tadi Ustaz? Kalau misalnya kita sunnah wudhu, istincak itu hanya sebatas ini, jangan mubalaghah ya. Kalau mubalaghah itu kan kita menarik ke khayshum ini ya, khayshum namanya. Itu kalau di wudhu biasa, di luar Ramadan, di luar puasa, itu kita disunatkan sampai menarik ke sini. Bahkan mungkin sampai ke sini lah, terasa lah airnya masuk ke dalam. Termasuk kalau kita berkumur, war-warah itu, kita mengeluarkan dahak dengan air kumuran kita. Itu kalau di luar Ramadan disunatkan. Tapi kalau dalam Ramadan, istincak dan madmadah tidak boleh mubalaghah istilahnya. Berarti kalau kita istincak hanya sebatas kita masukkan air ke hidung. Kalau kita berkumur hanya sebatas berkumur dan kita buang. Tidak boleh kita war-warah. Mubalaghah ini war-warah sampai ke tenggorokan lah Ustaz. Itu bisa membatalkan puasa. Baik. Termasuk tadi yang kentut tadi ya. Walaupun itu tidak ada yang kenyang ini, Tengku Al-Fikri. Mudah-mudahan nanti tidak terkentut di bulan puasa di dalam air. Termasuk ini ya, kalau kita beristinja buang air besar itu hati-hati kita melakukan istinja. Ada baiknya kita istinja itu di waktu malam, habis kita sahur, langsung kita melakukan buang air. Begitu juga kita mandi junub, ada baiknya di waktu malam. Baik, ini Ustaz, ada pertanyaan lagi Ustaz. Mungkin ini bagi para pendengar Radio Getanyo dapat berkomentar terus di FDP TV atau menelpon kami. Dan ini ada yang bertanya dari warga Lamsiteh Ustaz. Ya. Dari warga Lamsiteh. Jadi salam juga kepada warga Lamsiteh agar dapat mendengarkan kajian ini. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Kalau kita menghisap asap rokok orang lain, apakah batal puasa kita Ustaz? Nah, ini fenomena ini Ustaz. Ini paling banyak nih, apalagi di Aceh Ustaz ya. Hana rokok hana udip. Kalau jadi ini bagaimana nih Ustaz? Tapi sepertinya menghisap rokok pun di bulan puasa sudah batal. Bagaimana dia menghirup asap rokok orang ini? Ini jadi pertanyaan nih. Baik, tapi tidak apa-apa, kita jawab aja nih Ustaz ya. Langsung dijawab terus. Saya kurang bisa Ya, masalah asap rokok ya. Itu kita taklid aja pada para ulama kita. Baik. Nah, itu rokok itu tidak boleh kita melakukan merokok di bulan Ramadan. Tapi kalau masalah asap rokoknya terhisap gitu, ya. Orang lain yang nggak puasa, kita duduk samping dia, lalu kita kena asap rokok beliau, terhisap kita. Bagaimana ini? Ini kayaknya seperti sama surah dengan debu tadi. Debu tadi tidak mengapa. Cuma kalau masalah rokok,
itu ada unsur ininya, kita merasa puas dengan rokok kita itu, makanya tidak dilarang lah dalam Ramadan. Iya, iya betul. Apalagi kalau di Aceh kalau misalnya. masalah asapnya itu kita kan tidak sengaja ataupun bagaimana kan, tingkat debu saja yang tadi tidak mengapa, apalagi asap kan. Itu tidak mengapa. Ada baiknya kalau ada teman yang merokok itu diberi nasihat. Ini bulan Ramadan, kamu harus puasa. Dan kita jangan bermain di situ. Iya. Ngapain kita bermain orang sama orang tidak puasa, Ustaz deh. Jadi merokok pun tidak baik. Dan kami sarankan janganlah merokok untuk membunuh-bunuhmu, itu tidak perlu ya. Jadi kalaupun merokok itu misalnya ada kawan-kawan yang merokok, ditegur aja, janganlah kamu merokok walaupun kamu nggak puasa, bilang. Baik, dari warga Alam Siteh kayaknya satu pertanyaan, namun ada pertanyaan lagi nih Ustadz. Apakah puasa itu menahan makan dan minum saja? Tengku Beni Darussalam. Oh, insyaAllah ni ya. Baik, terima kasih Tengku Beni. Tengku Syakbani yang berbahagia, yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa itu pada dasarnya adalah menahan diri. Tapi karena bercerita tentang puasa, menahan diri, itu ada menahan secara zahir, ada menahan secara batin. Untuk maksimalnya kita harus menahan zahir dan batin. Tapi untuk sebatas sah puasa Ramadan, cukup dengan menahan zahir. Itu kita boleh, kita wajib menahan diri dari makan, minum, dari berjima di waktu siang. Pokoknya kita menahan diri dari yang membatalkan, itu sudah cukup. Tapi kalau untuk sempurna puasa kita, bernilai puasa kita, berkualitas, bermutu istilahnya, kita juga harus menahan secara batin. Apa menahan secara batin? Kita menahan dari berbicara yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, yang tidak bernilai. Kita menahan pandangan kita dari yang tidak boleh kita lihat, menahan telinga kita dari mendengar yang tidak disukai oleh agama, dan juga menahan aroma-aroma, termasuk wangi-wangian, masakan-masakan, makanan-makanan itu harus kita tahan. Itu sebenarnya kalau kita tidak menahan mulut dari berbicara yang buruk, telinga dari mendengar yang buruk, mata dari pandangan yang buruk, itu tidak membatalkan puasa, tapi nilai puasa kita batal, hilang. Pada dasarnya kalau untuk sebatas kewajiban, kita hanya menahan diri dari yang membatalkan, yaitu dari makan, minum, menyengaja muntah, dari berjima, itu. Menahan lapar sajalah ini ya. Pahalanya kayaknya tidak ada. Ada pantun Padangnya itu apa? Bagaimana saya makan nasi sakapa lape. Apa tuh? Nasi sakapa lape itu bagaimana Ustaz? Ini segenggam. Nasi segenggam. Terletak di atas salayan. Terletak di atas salayan. Di atas selayang. Salayan itu kan tungku-tungku zaman dulu. Itu ada atasnya itu. Biasanya ditaruh biji-bijian di atas itu kan. Itu salayan namanya. Puasa sebulan pedek. Puasa sebulan penuh. Puasa sebulan penuh. Puasa sebulan pedek. Hanya sebatas menahan haus dan kelaparan. Hanya menahan haus dan kelaparan. Berarti itu maknanya. Masya Allah. Dapat pantun dari Ustadz dari Labuan Haji ini. Pantun orang tua dulu. Pantun Padang ya. Baik, para pendengar radio Getanyo 95,0 FM, sepertinya kita sudah memasuki waktu rehat Ustadz dalam pertemuan kali ini yang memang terlalu singkat untuk kita berbicara ini Ustadz. Namun kami berharap besar untuk Ustadz selalu dapat hadir dan memberikan tausiah, memberikan kajian-kajian ini. Dan kepada para pendengar dan para pemirsa FDP TV, kami mengucapkan ribuan terima kasih dan selalu setia bersama kami dalam syiar-syiar dakwah Islam ini dalam program acara 1 Jam Bersama Ustadz. Dan kepada Ustadz kami mengucapkan ribuan terima kasih. Apabila nanti Ustadz bertolak lagi ke Labuan Haji, kami mendoakan keselamatan Ustadz, kesehatan, dan dipermudahkan di perjalanan. Amin. Baik, saya Rahmat Rinaldi selaku host pada program acara 1 Jam Bersama Ustadz dan seluruh kru yang bertugas, kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. Nah, FDP hadir sejak Ramadan sampai dengan hari ini. Alhamdulillah kita sudah menempatkan 3 orang dai, tentunya dengan semangat yang luar biasa. Forum dakwah perbatasan menghimpun dana demi melancarkan program mulia ini. Kita hadirkan dai di tengah-tengah mereka, hidup dengan mereka. Tentunya para dai ini pun menghadapi tantangan, ujian dan cobaan yang luar biasa, dengan kondisi rumah yang sangat memprihatinkan. Rumah yang kecil, hanya 3x3, dihuni oleh 3 orang. Di situ masak, di situ pakaian, di situ tempat tinggal. Oleh karena kita sangat membutuhkan, sangat memerlukan, dan sangat mendesak untuk kemudian kita mampu membangun rumah dai, walaupun itu bentuknya ala kadarnya. Inilah fakta yang terjadi. Para dai hadir di tengah mereka, datang ke rumah-rumah mereka, terus memotivasi dan menyemangati mereka untuk lebih giat dan bersungguh-sungguh dalam belajar tentang agama yang mulia ini. Dan surullah yansurkum. Jadi kata Allah, apabila kalian menolong agama Allah, maka Allah Subhanahu akan menolong kita. Saya mengajak diri saya dan kita semua, mari kita sukseskan program mulia ini, yaitu program rumah dai dan perluasan masjid, karena memang keadaannya sangat memprihatinkan. Kondisi rumah dai yang sangat memprihatinkan dan masjid yang tidak memadai. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun, walaupun itu hanya sebesar biji zarah kebaikan yang kita lakukan dalam mensukseskan, mengagungkan dan muliakan agama Allah ini, itu semua bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memperhitungkannya. Bukan hanya saja di akhirat, tapi di dunia pun Allah akan memperhitungkan itu semua. Ayo, mari kita bantu saudara muslim perbatasan dengan cara كانوا قليلا